Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Di sini saya Adria Vika selaku tim pemimpin oposisi dengan tema mosi pada hari ini yaitu menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Kami dari tim oposisi menolak tegas mosi perdebatan pada hari ini. Kenapa demikian? Karena menurut argumentasi dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa komersialisasi dunia pendidikan sering terjadi di sebuah universitas swasta. Nah, di mana komersialisasi ini merupakan mahasiswa dianggap sebagai konsumen atau pelanggan yang mempengaruhi dunia akademik dalam hal alokasi dana untuk inovasi pendidikan atau fasilitas yang memadai. Selain itu juga, dunia yang ideal adalah dunia dengan sistem pendidikan yang memiliki biaya terjangkau baik negeri ataupun swasta. Dengan begitu, kami menolak tegas argumentasi dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa komersialisasi dunia pendidikan sering terjadi di universitas swasta dengan memiliki biaya yang sangat mahal. Nah, dengan begitu, menurut kami di swasta tidak memungut biaya yang sangat mahal. Kenapa demikian? Contohnya di kampus Institut Santi Buana Bengkayang merupakan salah satu kampus swasta yang mendirikan sebuah kampus dengan biaya yang sangat-sangat relatif murah. Kenapa demikian? Karena biaya gedung, biaya ruang lab komputer itu tidak dipungut kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, selain itu juga sekolah ini atau sekolah swasta ini juga masih memberikan bantuan UKT kepada mahasiswa-mahasiswi yang sangat membutuhkan. Nah, di sini juga kami menyanggah bahwa dikatakan oleh tim pemerintah yang mengatakan bahwa komersialisasi ini atau mahasiswa yang dianggap sebagai konsumen atau pelanggan mempengaruhi dunia akademik dalam hal alokasi dana untuk inovasi pendidikan. Nah, yang kita ketahui bahwa alokasi dana ini pastinya sudah memiliki prosedur tertentu. Nah, begitu juga dengan komersialisasi atau mahasiswa dianggap sebagai konsumen ini juga sudah memiliki prosedur tertentu. Nah, dengan demikian alokasi dana ini tidak akan dipengaruhi oleh adanya komersialisasi ini. Kenapa demikian? Karena alokasi dana ini bisa saja digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti seminar, seperti pengabdian kepada masyarakat, selain itu juga penelitian. Nah, selain itu juga misalnya di kampus Institut Santi Buana Bengkayang ini memiliki salah satu prodi yaitu kewirausahaan. Nah, dengan adanya alokasi dana ini, maka universitas ini atau sekolah swasta ini dapat mengalokasikan dananya untuk mahasiswa dan mahasiswi prodi kewirausahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, dengan demikian maka suatu inovasi pendidikan akan terjadi karena melalui alokasi dana yang digunakan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswinya dalam pengembangan bisnis dapat membantu pengembangan dari mahasiswa-mahasiswi tersebut. Nah, dengan begitu komersialisasi di dunia pendidikan ini tidak mempengaruhi alokasi dana untuk inovasi pendidikan. Nah, selain itu juga dunia yang ideal adalah dunia dengan sistem pendidikan yang memiliki biaya terjangkau. Nah, kami rasa di swasta juga memiliki biaya yang sangat-sangat terjangkau atau dengan kata lain tidak mahal. Kenapa demikian? Karena di swasta contohnya tadi seperti di Institut Santi Buana Bengkayang yang merupakan salah satu sekolah swasta juga, ini tidak memungut biaya yang sangat mahal. Telah terbukti bahwa adanya bantuan UKT yang masih diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, menurut Samor dan kawan-kawan 2001, terminologi konsumen internal atau internal customer dikembangkan dengan menggunakan perspektif proses organisasi, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan proses dan perbaikan berkelanjutan dalam suatu organisasi jasa. Nah, di sini ada kunci yaitu input, proses, dan output. Nah, di mana sebuah universitas menarik mahasiswa dan mahasiswinya agar bergabung di sebuah universitas baik negeri ataupun swasta. Nah, setelah mereka
setelah mahasiswa dan mahasiswinya ikut bergabung, maka mereka akan dilakukan sebuah proses atau kegiatan seperti belajar, seperti proses membentuk karakter dan membentuk skill. Nah, yang kita ketahui saat mahasiswa dan mahasiswi ingin terjun ke lapangan kerja suatu pekerjaan, maka mereka harus memiliki karakter dan skill yang sangat-sangat baik. Kenapa demikian? Karena 2 poin ini merupakan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh SDM untuk menjadi suatu SDM yang unggul, dimana jika seseorang memiliki karakter yang baik, skill yang baik, maka dunia kerja akan semakin baik. Nah, setelah mereka diproses, mereka melalui berbagai proses, baik itu belajar, membentuk karakter dan skill, maka mereka akan di-output oleh universitas ini. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan atau mereka akan terjun langsung ke lapangan untuk bekerja. Dengan begitu mereka juga telah mendapatkan nilai tambah dari suatu proses yang mereka jalani atau yang mereka lewati pada saat mereka melakukan sebuah pendidikan, yaitu komersialisasi, atau mahasiswa dianggap sebagai konsumen atau pelanggan tersebut. Nah, dengan meningkatkan komersialisasi di dunia pendidikan yang merupakan mahasiswa dianggap sebagai konsumen atau pelanggan ini, nah, sebuah universitas tentunya dapat membentuk mahasiswa dan mahasiswinya agar memiliki skill dan karakter yang baik, sehingga mereka akan terjun ke lapangan, ke dunia kerja itu sudah benar-benar disiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, oleh sebab itu solusinya yaitu meningkatkan komersialisasi dunia pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelanggan atau konsumen sangat efektif karena dari situ mahasiswa dapat dibentuk dari input, proses, dan outputnya, sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut juga memiliki nilai tambah yang baik. Nah, dengan begitu, saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.